Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini masih bersama dengan Bu Anggi. Kita masuk ke tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan. Pembelajaran 4 sampai dengan 6. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membacakan doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Amin. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan menyiapkan alat tulisnya, menyiapkan buku paket tematik dan buku tulisnya. Kita mulai pembelajaran hari ini. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia sangat beragam. Kemarin ada kegiatan ekonomi yang Ibu sebutkan, ada pertanian, perkebunan, pertambangan, dan peternakan. Masyarakat Indonesia selain melakukan kegiatan yang tadi Ibu sebutkan, ternyata melakukan atau menjalankan kegiatan ekonomi lainnya, seperti perdagangan, perindustrian, dan juga jasa. Kegiatan yang pertama adalah perdagangan. Perdagangan merupakan kegiatan membeli barang dari orang lain untuk dijual lagi ke orang lain. Nah, pelaku dalam kegiatan ini disebut pedagang, sedangkan orang yang membeli barang disebut pembeli. Contoh barang yang diperdagangkan adalah bahan makanan, pakaian, kendaraan, alat elektronik, atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Dalam kegiatan perdagangan juga dapat dilakukan antar negara, misalnya melalui kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ekspor adalah usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri, sedangkan kegiatan impor adalah usaha memasukkan barang atau membeli barang dari luar negeri. Kegiatan yang kedua adalah perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau menjadi barang jadi. Barang setengah jadi diolah oleh industri biasa yang merupakan bahan baku untuk pembuatan produk lainnya. Nah, kegiatan ekonomi yang dilakukan di perindustrian disebut dengan produksi. Kegiatan industri kecil umumnya dilakukan di rumah, sedangkan kegiatan industri yang besar dilakukannya di pabrik. Nah, biasanya kebutuhan yang diproduksi adalah pakaian, makanan, minuman, ataupun kendaraan. Kegiatan yang berikutnya adalah jasa. Jasa adalah kegiatan yang dilakukan seseorang dengan cara memberikan pelayanan kepada orang lain untuk mendapatkan imbalan berupa uang. Contoh kegiatannya adalah dari bidang angkutan umum dan transportasi, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan lain sebagainya. Manusia tidak dapat lepas dari lingkungan kita. Apa yang dilakukan manusia selalu dipengaruhi oleh lingkungan, termasuk dalam menghasilkan karya seni seperti lagu. Contohnya adalah lagu Bengawan Solo. Ini terinspirasi dari sungai yang ada di daerah Solo. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang tangga nada. Nah, tangga nada diatonik itu kemarin Ibu sudah jelaskan terdiri dari dua jenis ya. Ada tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada mayor diawali dengan nada C atau Do sama dengan C dengan intervalnya 1-1/2, 1-1/2. Kita lihat tangga nada minor diawali dengan nada A atau La dari tangga nada C mayor. Jarak interval tangga nada mayor adalah 1-1/2, 1-1/1/2. Sedangkan jarak interval tangga nada minor adalah 1/2, 1-1/1/2, 1-1. Ciri-ciri tangga nada diatonik mayor adalah 1. Bersifat riang gembira, yang kedua bersemangat, ketiga biasanya diawali dan diakhiri nada Do. Namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada Sol atau nada Mi dan diakhiri nada Do kembali. Kalau ciri-ciri tangga nada diatonik minor adalah pertama, lagunya bersifat sedih, kedua, lagunya kurang bersemangat, dan melodi lagu diawali dan diakhiri dengan nada La, namun tidak menutup kemungkinan diawali dengan nada Mi dan diakhiri dengan nada La.
Sebuah cerita fiksi dapat dibuat melalui pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Air, hutan, hujan, laut, danau, atau sungai dapat memberikan inspirasi manusia dalam menyusun sebuah cerita fiksi. Kemarin Bu Guru sudah jelaskan tentang cerita fiksi ya, atau cerita yang dikarang oleh manusia yang bersifat hiburan. Sekarang perhatikan teks berikut ini, ada cerita fiksi tentang monyet dan nelayan. Ada di buku kalian di pembelajaran kelima, silahkan perhatikan teksnya ya. Pada suatu pagi, tampak dua nelayan berjalan menuju ke sungai. Sampai di tepi sungai, kedua nelayan itu melempar jala mereka ke tengah sungai. Saat mereka menarik jala itu lagi, tampak banyak ikan yang terperangkap di dalam jala. Kedua nelayan itu tampak gembira. Mereka memasukkan ikan-ikan itu ke dalam keranjang anyaman. Sementara kedua nelayan menjala ikan lagi, datanglah dua ekor monyet kakak adik ke tempat itu. Mereka bersembunyi di dahan pohon dan melihat kegiatan kedua nelayan itu. Monyet adik sangat tertarik. Ia belum pernah melihat jala sebelumnya. Saat hari menjelang siang, kedua nelayan itu meninggalkan jala mereka di tepi sungai. Mereka pulang ke rumah sebentar untuk makan siang. Tentu saja sambil membawa ikan-ikan hasil tangkapan mereka. Ketika kedua nelayan itu sudah pergi, monyet adik bergegas turun dari pohon. "Aku ingin mencoba menangkap ikan dengan benda itu," katanya kepada monyet kakak. "Tapi kamu belum tahu caranya, jangan mencari masalah," larang monyet kakak sambil menahan lengan monyet si adik. Monyet adik tak peduli, ia melepaskan diri dari pegangan kakaknya lalu lari mendekati jala tadi. "Aku pasti bisa menggunakan benda ini, sepertinya mudah," pikir monyet adik. Ia lalu meniru gerakan kedua nelayan tadi. Monyet adik mengambil jala itu dan mencoba melemparkannya ke sungai. Akan tetapi jala itu malah menutupi tubuh monyet adik. Ia terperangkap sendiri dan tak bisa melepaskan diri. Monyet kakak menepuk dahinya dengan kesal. Ia lalu buru-buru turun dari pohon untuk menolong adiknya. "Kenapa benda ini malah menangkap aku, Kak?" "Ternyata kedua manusia tadi betul-betul ahli menangkap ikan," kata monyet adik bingung dan menyesal. "Yang terlihat mudah belum tentu mudah, Dik. Pekerjaan tadi terlihat mudah karena dipekerjakan oleh ahlinya." Nah, ini adalah berdasarkan dokumen majalah Bobo dari cerita fabel. Teks fiksi tersebut dapat kita identifikasi melalui diagram. Untuk dapat menjelaskannya melalui diagram, maka kita perlu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, tema teks fiksinya. Yang kedua, peristiwa pembuka teks fiksi. Yang ketiga, permasalahan utama atau konflik dari teks fiksi. Yang keempat, peristiwa penutup teks fiksi. Dan yang kelima, alur yang digunakan dalam teks fiksi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Mudah kan? Mudah-mudahan kalian semua memahaminya. Untuk lebih memahami, silakan kalian kerjakan halaman 32 melengkapi diagram. Ayo berlatih halaman 33 nomor 1 dan 2 dan halaman 36. Terima kasih. Tetap semangat dalam belajar. Sehat selalu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.